Bayangkan kalau kamu sedang berdiri di pinggir rel, lalu kamu melihat dua raksasa besi seberat ratusan ton sedang berlari kencang menuju satu titik yang sama, dan kamu tahu kalau mereka nggak akan bisa berhenti tepat waktu. Pernah nggak sih terlintas di pikiran kamu, gimana rasanya jadi orang yang memegang tuas kendali di dalam ruang kontrol, di mana satu tarikan napas atau satu salah kata saja bisa mengubah nasib ribuan nyawa dalam sekejap? Ini bukan sekadar cerita tentang mesin yang rusak atau besi yang ringsek, tapi ini adalah kisah tentang betapa rapuhnya komunikasi manusia di tengah tuntukan teknologi yang makin gila. Kita semua tahu kalau kereta api itu adalah transportasi paling aman. Tapi apa yang terjadi di Bekasi Timur waktu itu benar-benar bikin satu negara nyesek dan bertanya-tanya. Kok bisa sih hal sefatal ini terjadi di era yang katanya sudah serba canggih? Mari kita tarik mundur waktu sedikit dan masuk ke dalam kabin masinis yang dingin atau ke dalam ruang pengatur perjalanan kereta api yang penuh dengan suara statis radio. Kamu mungkin sering merasa kesal kalau kereta KRL kamu tertahan di tengah jalan, atau merasa bangga kalau naik Argo Bromo Anggrek yang legendaris karena kecepatannya. Tapi di balik kenyamanan itu, ada sistem yang sangat rumit, yang saking rumitnya, kalau ada satu kabel komunikasi yang putus, atau satu instruksi yang salah dengar, hasilnya adalah bencana. Coba kamu bayangin situasi di sore hari itu. Bekasi Timur itu salah satu titik paling sibuk, tempat di mana kereta jarak jauh dan KRL komuter lain harus berbagi jalur yang sama. Ibaratnya kayak kamu lagi di jalan tol yang sempit, terus ada mobil sport kencang mau lewat, tapi di depannya ada angkot yang lagi ngetem. Bedanya, kereta nggak bisa ngerem mendadak. Kalau mobil butuh beberapa meter buat berhenti, kereta butuh jarak minimal 1 kilometer lebih untuk benar-benar diam dari kecepatan tingginya. Waktu itu, Argo Bromo Anggrek yang kita kenal sebagai Raja Jalanan Rel Jawa sedang melaju dengan gagahnya. Kereta ini adalah simbol kemewahan dan kecepatan. Di sisi lain, ada KRL yang membawa orang-orang yang lelah setelah seharian bekerja, yang cuma pengen cepat sampai rumah buat ketemu keluarga. Dua dunia yang berbeda ini tiba-tiba dipertemukan dalam satu skenario mimpi buruk. Penyebab utamanya, kalau kita telisik lebih dalam, ternyata bukan cuma karena mesinnya yang bermasalah, tapi ada sesuatu yang disebut dengan miskomunikasi fatal di ruang kontrol. Banyak orang yang bilang kalau ini adalah murni kesalahan manusia atau human error. Tapi, apakah adil kalau kita cuma menyalahkan satu atau dua orang saja? Kita harus lihat sistemnya secara keseluruhan. Di jam-jam sibuk, tekanan yang diterima oleh petugas pengatur perjalanan kereta api itu luar biasa besar. Mereka harus memastikan ribuan kereta lewat setiap harinya, tanpa ada yang telat 1 menit pun. Kalau telat sedikit saja, dampaknya bisa merembet ke seluruh jadwal di Pulau Jawa. Kamu tahu nggak sih, ada satu momen yang paling nyesek dari kejadian ini, yaitu ketika kedua masinis sebenarnya sudah melihat satu sama lain dari kejauhan. Masinis Argo Bromo sudah mencoba melakukan pengereman darurat, begitu juga dengan masinis KRL. Tapi fisika nggak bisa dilawan. Massa kereta yang ribuan ton tetap melaju meski roda-rodanya sudah terkunci dan mengeluarkan percikan api yang sangat besar. Kalau kita bahas sisi kemanusiaannya, ini yang paling bikin hati bergetar. Setelah tabrakan itu terjadi, suasana yang tadinya tenang berubah jadi neraka dalam sekejap. Teriakan minta tolong, bau besi yang terbakar, dan debu yang membumbung tinggi. Orang-orang di sekitar Bekasi Timur langsung lari berbondong-bondong buat membantu. Disinilah kita lihat wajah asli Indonesia yang saling tolong-menolong tanpa pandang bulu. Tapi di balik aksi heroik itu, ada fakta pahit bahwa kejadian ini harusnya bisa dicegah. Banyak yang bertanya, kenapa sistem otomatisnya nggak berfungsi? Bukannya sekarang sudah ada teknologi yang bisa menghentikan kereta secara otomatis kalau ada bahaya? Nah, disinilah letak edukasi yang penting buat kita semua. Di beberapa titik jalur kereta api kita, sistem persinyalan itu masih bertahap modernisasinya. Ada yang sudah sangat canggih, tapi ada juga yang masih mengandalkan koordinasi manual. Analogi sederhananya begini, bayangin kamu lagi main game yang sangat cepat, tapi koneksi internet kamu pingnya tinggi atau nge-lag. Kita juga harus bicara soal nasib para masinis setelah kejadian itu. Seringkali, publik langsung menghakimi mereka. Padahal, masinis adalah orang yang paling depan menghadapi maut. Mereka nggak punya ruang untuk lari. Banyak masinis yang mengalami trauma berat setelah kejadian seperti ini. Mereka merasa gagal melindungi penumpangnya, padahal mereka sudah berusaha semaksimal mungkin dengan alat yang ada.
Sisi kemanusiaan inilah yang jarang dibahas di media massa. Kejadian ini jadi titik balik besar-besaran untuk merombak sistem komunikasi dan persinyalan di jalur Bekasi Jakarta. Kalau kamu sekarang merasa naik KRL lebih aman dan jarang ada kabar kecelakaan antar kereta, itu adalah hasil dari evaluasi berdarah-darah dari tragedi masa lalu seperti ini. Sedih memang, kenapa harus ada korban dulu baru ada perubahan besar? Tapi itulah kenyataan yang sering kita hadapi. Nyesek banget kalau kita baca testimoni dari keluarga korban. Ada yang baru saja merayakan kelulusan, ada yang mau pulang buat kasih kejutan ulang tahun ke anaknya, dan ada yang baru saja mulai kerja di hari pertama. Semua rencana itu hilang dalam sekejap, hanya karena satu rangkaian kesalahan komunikasi. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Di dunia yang serba cepat ini, komunikasi yang jelas dan benar itu harganya mahal sekali. Sejak tragedi itu, standar kualifikasi untuk menjadi pengatur perjalanan kereta api jadi jauh lebih ketat. Mereka harus lewat berbagai tes psikologi untuk memastikan mereka bisa tetap tenang di bawah tekanan yang luar biasa. Masinis juga sekarang punya jam kerja yang lebih diatur supaya nggak kelelahan. Fatigue atau kelelahan adalah pembunuh dalam diam. Sekarang, pengawasan terhadap kondisi kesehatan dan mental para petugas di garda depan kereta api jadi prioritas utama. Mungkin kamu sekarang lagi duduk di dalam kereta sambil dengerin narasi ini. Coba deh lihat sekeliling kamu. Lihat orang-orang yang duduk di sebelah kamu. Mereka semua punya cerita, punya tujuan, dan punya orang yang menunggu di rumah. Tragedi Bekasi Timur mengajarkan kita kalau keamanan transportasi itu bukan cuma soal sampai di tujuan dengan cepat, tapi soal memastikan setiap orang bisa pulang dengan selamat untuk memeluk orang yang mereka sayangi. Terakhir, buat kamu yang mungkin lagi ngerasa hidup kamu lagi tabrakan atau penuh masalah miskomunikasi sama orang-orang sekitar, ambillah pelajaran dari sini. Tarik napas, berhenti sejenak, cek lagi komunikasinya, dan jangan dipaksa kalau jalurnya emang belum hijau. Lebih baik telat sebentar daripada harus hancur berantakan. Hidup itu bukan balapan, tapi perjalanan. Tetap aman di jalan, tetap waspada, dan selalu hargai setiap perjalanan yang kamu tempuh. Sampai jumpa.